Siapa sih pebisnis kuliner yang nggak pingin punya karyawan yang loyal? Kita tahu bahwa bisnis kuliner adalah salah satu industri yang turnover karyawannya sangat tinggi. Nah, apakah ada sahabat foodies yang saat ini lagi nonton mengalami hal yang sama? Saya juga pernah mengalami hal yang sama kok ketika cita-cita ingin membangun bisnis menjadi besar dan bertumbuh bersama dengan karyawan-karyawan. Ternyata along the way ini di tengah-tengah karyawan ini banyak yang cabut nih. Nah, tepat sekali hari ini saya akan coba share sama teman-teman 8 cara membangun loyalitas buat karyawan khusus untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis kuliner. Halo sahabat foodies, ketemu lagi bareng sama saya di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Yang pertama, berikan apresiasi dan penghargaan yang sesuai. Siapa sih di sini yang nggak seneng kalau dapat apresiasi dan penghargaan? Saya yakin teman-teman pebisnis kuliner juga mengalami hal yang sama, ya. Jadi kalau kita seneng diapresiasi, pasti karyawan kita juga sama. Pastiin karyawan kita merasa dihargai dengan memberikan pengakuan dan penghargaan sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan ke perusahaan. Apresiasi banyak caranya, teman-teman. Entah dengan kita ngajak dia coffee morning gitu ya. Atau misalnya ketika dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan sederhana kita bilang good job dan thank you. Itu sudah sangat senang buat karyawan. Belum lagi kasih penghargaan-penghargaan lain. Contoh misalnya dengan mengapresiasi hasil kerjanya dia di depan teman-teman karyawan yang lain. Sehingga apa? Sehingga dia senang dan juga diakui keberhasilannya. Yang kedua teman-teman ya, fasilitasi agar karirnya terus maju. Tugas kita sebagai pemilik bisnis kuliner bukan hanya memberikan gaji saja. Tapi kita juga memiliki kewajiban untuk memastikan karyawan itu memiliki fasilitas untuk membuat karirnya berkembang terus. Pastikan mereka dapat peluang untuk belajar dan berkembang melalui pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan-pendidikan secara formal atau informal yang memungkinkan mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan baru agar mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan juga minat yang mereka suka. Yang ketiga, teman-teman, ini nggak kalah penting loh, lingkungan dan budaya kerja yang positif. Nggak sedikit, teman-teman, orang itu resign kerjanya bukan hanya karena masalah upah aja gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang resign karena apa? Karena dia tidak merasa lingkungan dan budaya kerja yang dia tempati pada saat itu mendukung atau mungkin positif di versinya dia. Jadi pastiin lingkungan kerja yang kita bangun di bisnis yang sedang kita jalankan adalah lingkungan kerja yang memiliki budaya yang positif. Khususnya memberikan kesejahteraan buat karyawan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Contohnya nih ya, seperti kesehatan, bahkan sampai keselamatan kerja yang dijamin, sampai kepada keselamatan kerja untuk mereka yang kita jamin. Yang keempat, teman-teman ya, pastiin bahwa karyawan kita merasa dapat dengan jujur dan terbuka berkomunikasi dengan atasan. Dalam hal ini Anda sebagai pebisnis kuliner. Sehingga dari level staff, middle management, sampai top management memiliki budaya berkomunikasi yang sangat transparan, tapi harus tetap jujur gitu ya. Ini akan memudahkan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi kerja yang cepat dan efisien, dan ini akan membuat budaya dan juga penyelesaian pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Yang kelima, teman-teman, ini penting, berikan kesempatan untuk mereka terlibat dalam mengambil keputusan. Karyawan kita akan merasa senang banget kalau suatu waktu sekali-kali kita berikan kesempatan mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Bahkan mungkin di dalam level keputusan-keputusan penting untuk perusahaan. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan juga mereka merasa dibutuhkan. Sehingga mereka tidak perlu berkecil hati berada di dalam lingkungan perusahaan yang sedang Anda bangun saat ini. Nomor 6, ya, jenjang karir yang jelas gitu. Pastiin Anda sebagai pemilik bisnis bisa memberikan kepastian jenjang karir yang baik dan berkembang buat tim Anda. Buat perusahaan semakin maju dan berkembang itu menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pemilik bisnis kuliner. Sehingga peluang karyawan untuk berkarir akan menjadi semakin besar. Yang ketujuh, tentukan job desk, KPI, dan SOP yang jelas. Nggak jarang karyawan tuh nggak betah karena deskripsi pekerjaannya nggak jelas. Bahkan perusahaan juga nggak punya SOP. Sehingga mereka tidak tahu batasan mana yang salah, mana yang tidak salah. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sehingga ini memunculkan rasa tidak aman untuk karyawan saat bekerja di perusahaan kita. Selain itu, untuk menentukan salah atau tidak salah jadi sangat bias. Karena apa? Karena tidak ada SOP, KPI, ataupun job desk yang mengatur hal itu. Yang kedelapan, teman-teman, pastiin teman-teman memberikan kompensasi yang adil untuk mereka. Pastiin karyawan Anda menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Seperti gaji, bonus, dan fasilitas lainnya.
Nah, sahabat foodies, itulah 8 tips bagaimana caranya membangun loyalitas karyawan. Terus tungguin video-video terbaru dari Foodies ya. Silahkan subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video yang sudah Foodies buat kali ini agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.